Magelang, Kabupaten Garut, ada sebuah keluarga miskin mempunyai seorang anak lelaki yang sudah remaja bernama Boncel. Bapaknya bekerja sebagai buruh tani dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Boncel pun suka membantu orang tuanya bekerja sebagai pencari rumput. Boncel memimpikan kelak dia akan menjadi juragan, hidup berkecukupan dan dihormati orang. Ia memutuskan untuk pergi berpetualang mencari kerja keluar desanya. Alhamdulillah, ia diterima kerja menjadi tukang penjahit rumput dan antar jemput sekolah anak katekis. Karena setiap hari mengantar jemput anak juragannya, Boncel menjadi dekat dengan Den Acep, menemaninya bermain dan belajar. Waktu menemani belajar dimanfaatkan Boncel untuk belajar membaca dan menulis. Sekarang Boncel menjadi pemuda yang sangat pintar, maka diangkatlah menjadi sekdes, kemudian menjadi kepala gudang, menjadi pati, dan akhirnya menjadi dalam di Kadipaten Caringin dan bergelar Raden Tumenggung Wiradijaya. Sementara itu, orang tua Boncel sedang berbincang-bincang membicarakan anaknya yang sudah lama tidak pulang. Sudah 10 tahun anak kita Boncel pergi ya Pak? Ibunya memulai pembicaraan. Iya Bu, tidak ada kabar berita tentang anak kita. Ketika sedang berbincang, datanglah seorang pedagang menawarkan dagangannya. Kemudian ngobrol dengan pedagang tersebut. Ternyata pedagang tersebut berasal dari Kadipaten Caringin dan menceritakan dirinya adalah Boncel yang bijaksana. Orang tua Boncel kaget mendengar nama Boncel disebut. Dia bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah dalam Boncel ini anaknya yang sudah lama pergi hingga kini belum kembali. Seperti apa saudara Boncel itu? Akhirnya Bapak Boncel bertanya penasaran. Perawakannya pendek gempal, warna kulitnya gelap, jawab si pedagang. Apakah di wajahnya ada tanda hitam? Ya Bapak Boncel. Bapak penasaran. Ya Pak, di pipi sebelah kanan. Esokan harinya, Ibu dan Bapak Boncel berangkat menemui anaknya ke Kadipaten Caringin. Singkat cerita, sampailah di Kadipaten Caringin. Hei, siapa kalian? Dari mana? Dan mau apa kesini? Sang pembawa bertanya tegas. Permisi nak, kami dari desa Pengulang. Datang ke sini mau menemui dalam Boncel. Siapa kalian? Apa kepentingan kalian dengan dalam Boncel? Lanjut pembawa bertanya. Kami orang tua dalam Boncel. Sudah lama tidak bertemu. Oh, Bapak Boncel. Baiklah kalau begitu, tunggu kalian di sini. Maaf juragan dalam, ada tamu perguruan. Mereka dari desa Bungulang, satu sebagai orang tua juragan. Jelas pengawal. Dalam Boncel kaget. Dia memandang dari kejauhan sambil berpikir. Mungkin benar mereka orang tuaku, tapi kalau aku mengaku mereka orang tuaku, aku malu karena mereka miskin dan hina kelihatannya. Nanti wargaku tidak akan menghormati lagi. Saat dalam Boncel termenung, hatinya berkecamuk dan bimbang. Bagaimana juragan? Pengawal mengagetkan dalam Boncel yang sedang termenung. Aku sudah tidak punya orang tua lagi. Mereka sudah meninggal. Usir saja. Dalam Boncel akhirnya memerintahkan pengawalnya untuk mengusir kedua orang tuanya. Hei kalian orang tua, jangan ngaku-ngaku orang tua dalam Boncel ya. Aku nak, kami betul orang tuanya. Tidak ngaku-ngaku. Bapak Boncel terbata-bata menjawab.
akhirnya keluar menemui kedua orang tuanya. Dia melihat sepasang orang tua renta dengan pakaian dekil dan lusuh, ulat wajah yang sudah tua dan susah nampak jelas. "Boncel, Boncel, anakku!" Ibu Boncel berlari sambil menangis. "Orang tuaku sudah meninggal, pergilah kalian!" Dalam Boncel berteriak sambil menyeret orang tua itu keluar. Ibu Boncel menangis histeris sambil berkata, "Boncel, Boncel, anakku, ini ibumu, nak." Kedua orang tua Boncel kembali pulang ke desa Bungkulang. Mereka pulang dengan tangan hampa dan sejuta rasa sedih menggigit dada. Setelah kepulangan kedua orang tuanya, perasaan Boncel resah dan gelisah. Akhirnya dia pun jatuh sakit, terkena penyakit aneh. Sekujur tubuhnya gatal-gatal dan kulitnya mengelupas. Berbagai tabib telah dipanggil untuk menyembuhkan penyakit dalam Boncel, namun tidak seorang pun yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Akhirnya dalam Boncel menyadari kekeliruannya. Penyakit yang dideritanya adalah hukuman dari Tuhan karena menjadi anak yang durhaka, tidak mengakui kedua orang tuanya. Dalam Boncel memutuskan untuk pulang ke kampungnya, menemui kedua orang tuanya.